Begini kisah orang-orang proyek karya Ahmad Tohari. Novel ini menceritakan tentang kehidupan orang-orang yang bekerja dalam sebuah proyek pembangunan. Tokoh utama dalam novel ini yaitu Kabul. Ia merupakan insinyur yang sedang menangani sebuah proyek pembangunan jembatan di Sungai Cibawor. Kabul merupakan lulusan perguruan tinggi yang bergelar insinyur. Ia selalu ingin menerapkan ilmunya dengan sebaik-baiknya. Idealismenya sebagai seorang insinyur sangat tinggi, namun ia mempertaruhkan di tengah-tengah proyek ini. Dalam proyek tersebut, Kabul harus berhadapan dengan pihak-pihak yang menginginkan dana proyek untuk keuntungan mereka, termasuk kepentingan partai golongan penguasa. Kabul bertemu dengan seorang pemancing tua bernama Pak Tarnya, seorang pensiunan pegawai kantor penerangan yang juga pernah menjadi wartawan di Jakarta. Perkenalan Tabu dengan Pak Tarya membawa mereka pada keakraban di mana Kabul sering menceritakan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proyek tersebut. Kabul mempunyai karyawan bernama Wati yang bekerja sebagai penulis di kantor. Intensitas pertemuan antara Kabul dan Wati membuat hubungan mereka semakin akrab. Meskipun Wati sudah memiliki pacar bernama Yos, ia diam-diam memulai menyukai Kabul. Kedekatan mereka menjadi pembicaraan di sekitar proyek. Meskipun demikian, Kabul tetap menjaga etika karena ia tahu Wati sudah memiliki pacar. Bazar, kepala desa, dan teman Kabul pun menasihati Kabul untuk menjaga jarak dari Wati. Wati yang merasa tidak diperhatikan lagi oleh Kabul akhirnya jatuh sakit. Ia kemudian memutuskan hubungannya dengan Yos. Yos yang masih kuliah pun memilih untuk mengedepankan kuliahnya dan menerima keputusan Wati. Latar waktu cerita ini terjadi pada tahun 1991, dekat dengan pemilu 1992. Cerita ini sangat mempengaruhi alur cerita tersebut. Kabul mengalami konflik batin karena proyek jembatan yang ia tangani lebih dituntut untuk digunakan dalam ajang kampanye partai penguasa, yakni Golongan Lestari Menang atau GLM. Ketimbang menghasilkan jembatan yang berkualitas tinggi, banyak dana proyek yang digerogoti oleh pihak-pihak GLM. Kabul juga menghadapi hambatan dari pekerjaan-pekerjaan proyek, seperti mandor yang mengurusi bahan-bahan material demi keuntungan pribadi. Proyek tersebut juga diminta untuk memberikan sumbangan bagi renovasi masjid yang lebih ditunjukkan untuk kampanye politik. Kabul merasa bahwa idealismenya terancam, terutama ketika pimpinan proyek menyuruhnya menggunakan besi bekas sebagai kerangka lantai jembatan karena keterbatasan dana. Kabul menolak karena ia tahu itu akan membahayakan kualitas jembatan. Ia akhirnya mundur dari proyek tersebut meskipun mendapat ancaman dari Delgijo. Kabul tetap tegas pada pendiriannya dan tidak termakan pada ancaman tersebut. Setelah Kabul mundur dari proyek tersebut, proyek jembatan tersebut tetap dilanjutkan meskipun menggunakan bahan-bahan bekas. Jembatan tersebut digunakan sebagai jalur untuk kampanye oleh GLM dan banyak masyarakat yang merasa khawatir akan kualitas jembatan tersebut. Meskipun jembatan tersebut dapat menampung kendaraan-kendaraan berat selama kampanye diberlangsungkan. Kabul memilih untuk bekerja di proyek swasta dan menikah dengan Wati. Suatu hari ketika Kabul melewati jembatan Cibawor, ia melihat banyak kerusakan yang terjadi pada jembatan tersebut. Ia merasa tanggung jawabnya sudah selesai karena ia bertanggung jawab atas struktur bangunan tersebut, bukan lantainya yang terbuat dari material bekas. Nilai sosial yang terkandung pada novel ini adalah Kabul, sang tokoh utama yang memiliki pendidikan tinggi, tetap memperlakukan orang-orang di proyeknya dengan adil serta akrab dengan para pekerja lainnya.
Selain itu, ada juga nilai moral yang terkandung yaitu Kabul menunjukkan sikap idealis, komitmen, dan serius dalam melaksanakan pekerjaan. Kabul juga menunjukkan sikap bertanggung jawab dan teguh terhadap pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. Dan terakhir, nilai politik novel ini menggambarkan praktik korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru, seperti penggelapan dana proyek, eksploitasi pekerjaan, dan menekan rakyat yang lemah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang cepat ganti muka.